Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil dari praktikum Capture 11 mengenai Puppet Racial Skill Integration Challenge, yaitu konfigurasi link state routing menggunakan OSPF. Nah, pada praktikum ini itu terdapat beberapa tujuan pembelajaran seperti merancang addressing menggunakan VLSM, terus melakukan konfigurasi dasar pada setiap router, terus mengkonfigurasikan routing OSPF single area, terus mengatur prioritas DR dan BDR-nya, kemudian membuat loopback interface dan menyebarkan default route, dan selanjutnya itu memverifikasi konektivitas antar perangkatnya. Pada tas pertama ini, kita disuruh untuk mendesain addressing skemanya, dan kita diberikan IP 172.16.00/16. Nah, pada tahap ini saya menggunakan metode VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Untuk pembagian subnet dilakukan berdasarkan jumlah host terbesar menuju jumlah host terkecil agar penggunaan alamat IP itu menjadi lebih efisien. Nah, sebagai contohnya di sini ada R2 membutuhkan 1000 host, R3 400 host, R5 6000 host, dan yang lainnya. Nah, dari tabel ini saya sudah membuat tabel subnettingnya dan didapatkan beberapa IP seperti pada gambar. Kemudian setelah kita selesai melakukan subnetting, selanjutnya pada tas 2 kita akan coba lakukan basic konfigurasi. Itu nantinya kita akan pada perintah ini itu nantinya mengubah hostname, memberikan enable script yaitu Cisco, kemudian memberikan password konsolnya VTY, kemudian password VTY, dan memberikan clock rate 56.000, dan masing-masing passwordnya itu kita setting menjadi Cisco. Kemudian kita konfigurasikan alamat IP pada setiap interface, terus mengaktifkan interface itu dengan nantinya menggunakan perintah no shutdown dan memberikan clock rate 56.000 pada interface kalian yang berperan sebagai DJE-nya. Nah, untuk konfigurasinya saya buat catatan terlebih dahulu di Notepad sehingga nanti dihasilkan seperti ini. Saya semisal pada R1 itu berikan hostname R1, terus kita enable script Cisco-nya, kemudian LAN console juga kita setting, terus PTY, dan kita memberikan IP address pada setiap interface-nya, dan yang lainnya juga, untuk router lainnya juga sama. Kemudian untuk tas ketiga yaitu konfigurasi OSPF single area dengan proses ID 1. Nah, pada setiap router itu saya nantinya masuk ke mode konfigurasi menggunakan router OSPF 1. Seperti ini, nantinya kita akan konfigurasikan router OSPF 1. Nah, sini juga sama seperti ini. Kemudian saya memasukkan seluruh network yang terhubung ke router tersebut ke dalam area 0. Sebagai contoh, di sini pada router R2 ini, itu saya akan mengiklankan jaringan backbone, kemudian jaringan LAN, serta jaringan serialnya. Setelah seluruh router itu dikonfigurasikan, itu saya coba verifikasi
menggunakan perintah show IP neighbor atau IP tetangganya. Misal ini di R2 saya contohkan misalkan show IP OSPF. Nah, ini berarti di R2 ini kita menunjukkan IP tetangganya, misal RP R5, kemudian IP pada R4, kemudian router R1, router R4, R3, dan R5 sebagai tetangga dari R2-nya. Selanjutnya pada task 4, pada tahap berikutnya, dilakukan pengaturan OSPF priority untuk menentukan proses pemilihan desain router atau DR atau backup desain router atau BDR-nya. Sesuai instruksi, di sini R1 memiliki priority 0 sehingga tidak ikut pemilihan. R2-nya diberi priority 255 nantinya. Sebagai DR-nya, dan R3 diberi priority 100, R4 itu diberi priority 100 juga sehingga menjadi kandidat BDR-nya. Nah, konfigurasi dilakukan pada interface flash Ethernet 00 menggunakan perintah if IP OSPF priority. Semisal di sini contohnya pada R1 ini R1 interface F00 kita buat prioritasnya 0 karena tidak ikut pemilihan. Untuk yang R2 kita kasih priority 255. Kemudian yang R3 kita kasih priority 100, dan terakhir R4 itu kita prioritikan juga 100. Kemudian dilakukan restart proses OSPF agar proses pemilihan DR atau BDR itu nantinya bisa terjadi kembali. Seperti itu untuk task keempat. Nah, untuk task kelima ini itu kita disuruh konfigurasikan loopback interface-nya. Nah, pada R1 itu saya akan buat interface, saya membuat loopback interface dengan alamat 11132. Nah, pada R1 ini saya membuat default route menuju loopback dan menyebarkannya itu menggunakan perintah ini, default information originate. Bertujuan agar informasi default route dapat diketahui oleh seluruh router melalui OSPF. Kemudian atau verifikasi, misalkan pada router R5 kita coba lakukan perintah pada R5 ini, kita coba lihat IP root-nya, misalnya IP root. Nah, di sini seluruh jaringan itu telah dipelajari melalui OSPF dari router-router di tetangganya. Seperti ini. Kemudian saya coba ketikkan perintah lagi show IP OSPF untuk kita lihat IP tetangganya. Nah, di sini tetangga dari R2 yaitu tetangga dari R5 yaitu R2 sudah terdaftar di sini.
Coba lakukan ping dari R5 ke R4. Kita masukkan IP dari R4-nya ping 172.16.50.1. Nah, di sini sudah terlihat bahwa untuk R5 ke R4 itu sudah berhasil dijalankan. Misalkan dari R5 itu menuju loopback atau R1, tapi 1111. Nah, di sini pun sudah berhasil dari R5 ke loopback-nya atau R1-nya. Nah, ini pun sudah berhasil semua. Nah, karena ping dari R5 ke loopback atau R1-nya itu berhasil, itu berarti informasi mengenai loopback R1 itu telah berhasil didistribusikan melalui OSPF. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil riset yang tidak 100% ini, dan saya hanya mendapatkan 89% saja. Setelah saya coba lakukan proses troubleshooting, beberapa permasalahan pun berhasil diperbaiki, antara lain mungkin IP address pada seluruh interface itu telah sesuai dengan konfigurasi serial antar router telah diperbaiki. Kemudian untuk clock rate pada interface DCE telah sesuai, terus neighbor OSPF antar router pun sudah dibentuk, kemudian routing antar jaringan juga sudah berjalan dengan baik. Nah, namun itu masih terdapat beberapa item OSPF di sini. Kita coba cek result. Terdapat beberapa item OSPF yang dinilai incorrect atau belum benar oleh dari file PKA-nya ini. Dan dari ini pun saya juga sudah melakukan beberapa langkah seperti memeriksa kembali seluruh network statement-nya, kemudian memastikan seluruh router itu menggunakan proses D1, kemudian mengatur router ID sesuai instruksi soal, terus menambahkan passive interface pada interface LAN, kemudian mengubah wildcard sesuai subnet, melakukan restart proses OSPF menggunakan perintah clear if OSPF tapi masih belum berhasil juga, dan juga memastikan DR dan PDR telah terbentuk sesuai dengan ketentuannya. Mungkin meskipun demikian masih terdapat beberapa item assessment yang belum dinilai benar oleh paket tracernya. Nah, mungkin hal ini disebabkan adanya perbedaan format konfigurasi yang diharapkan oleh file PKA-nya dibanding konfigurasi secara fungsional, walaupun sudah berjalan dengan benar. Nah, karena berhubung semuanya untuk konektivitas antar jaringannya dan sudah dicoba ping berhasil, mungkin itu saja presentasi hasil konfigurasi OSPF dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.